Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Nomor induk mahasiswa di 6022022500105 dan saat ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Fitri Astuti, SEI MEK. Saat ini saya kuliah di STEBI Global Mulia dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan seluruh manusia memakan makanan yang halal dan baik agar terhindar dari godaan syaitan. Yang tercantum pada surat An-Nahl ayat 114, anjuran untuk memakan rezeki yang halal dan baik serta mensyukuri nikmat tersebut. Maka makanlah yang halal lebih baik dan rezeki yang telah diberikan ke Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Anjuran dan perintah konsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga thayyib, berkualitas, bergizi, bersih, dan menyehatkan merupakan perintah agama bagi pelaku UMKM serta halal dan jaminan kualitas thayyib bukan hanya pemenuhan kewajiban syariat, melainkan juga strategi utama meningkatkan daya saing pasar dan menjamin kepercayaan konsumen. Pada pengertian ekonomi mikro Islam, mikroekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi individu dan institusi dalam Islam, berlandaskan prinsip syariah, adil, transparan, dan halal. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga keadilan sosial dan moralitas. Mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan individu, masyarakat, dan tanggung jawab. Ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi itu harus halal, tidak berlebihan, dan memperhatikan manfaat sosialnya. Kemudian yang kedua adalah produksi. Produksi harus menghasilkan barang dan jasa yang halal serta bermanfaat. Yang ketiga itu distribusi. Distribusi menggunakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memeratakan ekonomi. Yang keempat adalah pasar. Pasar harus adil, tanpa penipuan, riba, ataupun monopoli. Yang kelima adalah peran negara. Di sini peran negara adalah untuk mengawasi ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian bagaimana perilaku konsumen muslim dalam ekonomi syariah? Prinsip dasar perilaku konsumen muslim. Yang pertama adalah halal dan thayyib. Yang kedua kesederhanaan. Yang ketiga orientasi maslahah. Dan yang keempat adalah tanggung jawab ukhrawi. Halal dan thayyib, seorang muslim harus memiliki barang dan jasa yang diizinkan oleh syariat Islam serta baik, sehat bagi tubuh. Yang kedua kesederhanaan, menghindari sifat boros atau israf, kikir atau bakhil, serta mengambil posisi tengah untuk moderat. Yang ketiga orientasi maslahah. Orientasi maslahah mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang mendatangkan manfaat nyata ketimbang sekedar menuruti keinginan hawa nafsu saja. Dan yang keempat adalah tanggung jawab ukhrawi. Tentu bagi seorang muslim, kehidupan kita di dunia bukan hanya di dunia ini semata. Kita juga akan meninggalkan dunia ini dan akan memiliki kehidupan yang kekal, yaitu adalah di ukhrawi atau akhirat. Dan kita akan mempertanggungjawabkan, memperhitungkan tanggung jawab di akhirat. Maka sebagai konsumen muslim itu diperhitungkan untuk ukhrawiyah, seperti memperhitungkan aspek zakat, infak, sedekah, dan alokasi pendapatan. Di sini kita mempelajari perbedaan dengan konsumsi konvensional. Konsumsi konvensional itu hanya rasionalitas. Konsumen konvensional mengejarkan kepuasan maksimal secara material saja. Sedangkan konsumen muslim bersifat rasional secara spiritual dan memaksimalkan nilai maslahat dunia dan akhirat. Kemudian sumber preferensi batasan halal dan haram menjadi filter mutlak yang membedakan pilihan komoditas dalam Islam. Bukan hanya memiliki dan bukan hanya menginginkan,
tapi kita wajib memfilter halal dan haramnya barang ataupun jasa yang kita miliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim. Yang pertama, faktor keagamaan dan internal, serta faktor eksternal dan sosial. Faktor keagamaan dan internal, religiusitas, tingkat ketaatan seorang pada ajaran agama menentukan pilihan produk. Kesadaran halal, keharusan memilih barang yang suci halal sesuai dengan tuntunan. Motivasi, dorongan memenuhi kebutuhan hidup yang wajar bukan karena hawa nafsu atau pamer saja. Kemudian ada faktor eksternal dan sosial. Yang pertama, budaya dan nilai sosial, pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat, norma Islam yang berlaku di sekitarnya. Kemudian pendapatan dan ekonomi, kondisi keuangan pribadi yang diatur agar belanja tidak berlebihan atau israf dan juga tidak kikir atau bakhil. Yang keempat, informasi produk, kejelasan label halal, dan sertifikasi resmi yang membangun kepercayaan pembeli. Kita belajar melalui studi kasus nyata di zaman saat ini. Perilaku konsumen terhadap alat transportasi. Alat transportasi kita sudah mengetahui adalah sarana atau kendaraan yang dipakai untuk memindahkan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum, alat transportasi dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu darat, laut, dan udara. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang muslim mendapatkan kendaraan tersebut? Tentu kita sangat mengetahui di masa sekarang ini sangat mudah kita untuk memiliki dan menggunakan mode transportasi, khususnya transportasi milik pribadi. Namun, sudahkah cara kita yang memiliki transportasi tersebut dengan cara yang dibolehkan oleh syariat agama? Pertanyaannya, dari mana kendaraan tersebut kita dapatkan? Akad apa yang dibolehkan dalam mengambil kendaraan? Dan untuk apa kendaraan tersebut jika sudah dimiliki? Pertanyaan yang pertama, dari mana kendaraan tersebut kita dapatkan? Saat ini pasti kita sangat mudah dan banyak cara untuk memiliki kendaraan yang akan kita gunakan untuk alat transportasi. Tapi seorang muslim wajib memperhatikan dari mana kendaraan tersebut. Sumber dasar kebolehan. Yang pertama, itu hanya boleh dari sumber yang halal atau dibolehkan sesuai dengan syariat agama. Kendaraan dibeli dari hasil kerja, usaha, atau pembiayaan yang bersih dari riba, penipuan, dan kezaliman. Dan yang dilarang adalah sumber haram, itu tidak dibolehkan. Kendaraan yang diperoleh dari hasil mencuri, uang korupsi, riba, atau penipuan. Dan yang kedua, akad apa yang dibolehkan dalam mengambil kendaraan? Yang pertama adalah akad yang halal. Yang pertama, bai, jual beli dengan cara tunai. Yang kedua, murabahah, cicilan syariah. Tentunya tidak semua seorang muslim memiliki uang tunai untuk membeli kendaraan. Dan Islam memberikan solusi untuk bisa melakukan cicilan, namun sesuai dengan syariat Islam yang bernama murabahah. Penjual menyebutkan harga asal kendaraan secara jujur, ditambah keuntungan atau margin yang akan dia dapatkan dan disepakati tetap di awal tanpa ada perubahan harga atau denda riba setelah proses masa cicilan berlaku. Dan yang ketiga, izoroh mutahiyah bit tamlik, yaitu sewa kendaraan, di mana pada akhir masa sewa, kepemilikan kendaraan berpindah kepada penyewa melalui hibah atau jual beli dengan harga sisa yang disepakati. Tentunya seorang muslim pun untuk memiliki kendaraan tidak harus membeli cash, tidak harus mencicil. Kita diperbolehkan sewa menyewa di dalam syariat Islam. Tapi sewa menyewanya harus dengan akad dan syariat yang diperbolehkan. Kemudian akad yang tidak diperbolehkan atau haram. Yang pertama, sudah pasti riba. Banyak di antara muslim saat ini itu mengabaikan riba. Padahal dosa riba ini atau larangan riba ini sangat tegas dilarang di dalam Islam. Dan larangan yang kedua adalah bai al-inah, rekayasa jual beli terselubung. Yang ketiga, gharar atau ketidakjelasan. Membeli kendaraan itu
membeli kendaraan itu harus berwujud. Spesifikasinya atau status kepemilikannya itu harus jelas. Tidak boleh yang tidak jelas. Jika kita membeli kendaraan yang tidak berwujud, tidak jelas dari mana sumbernya, maka kita diharamkan dalam membeli kendaraan tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, jika kita sudah memiliki kendaraan, untuk apa kendaraan tersebut jika sudah dimiliki seorang muslim? Yang pertama, kita boleh memiliki kendaraan asal dengan syarat salah satunya di antaranya adalah mendukung ibadah. Kepemilikan kendaraan kita menambah fasilitas kita untuk mendukung ibadah kita sendiri. Contoh, membeli kendaraan motor untuk pergi ke masjid, menaiki kendaraan, mobil, pesawat untuk beribadah haji, umroh, serta menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim. Yang kedua, tujuannya untuk mencari nafkah atau mu'alafah, berangkat, bekerja, berdagang, atau mendistribusikan barang yang halal guna mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, silaturahim dan kebaikan, mengunjungi kerabat, menjenguk orang sakit, atau membantu urusan sosial kemasyarakatan. Yang keempat, fasilitas resmi, menggunakan kendaraan izin milik kantor atau negara sesuai dengan izin dan peruntukan tugas yang diberikan. Jadi tidak boleh menggunakan fasilitas kantor atau fasilitas pemerintah yang sudah diberikan kepada karyawan ataupun kepada pekerja yang tujuannya untuk kebutuhan pekerjaan tapi diselewengkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Misalnya, pergi ke tempat wisata tanpa izin kepemilikan kepada pemilik perusahaan atau kepada pemerintah. Dan larangan-larangan lainnya yang di luar kebutuhan pekerjaan. Kemudian, penggunaan yang tidak dibolehkan dalam atau dilarang adalah sumber harta yang batil, harta yang didapatkan dari hasil uang riba, korupsi, hasil curian atau penipuan. Kemudian digunakan untuk sarana maksiat, untuk berbuat kezaliman, untuk merampok, untuk mendatangi tempat-tempat maksiat seperti perzinahan dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk membahayakan sesama, balap motor ugal-ugalan, atau menyerobot hak pejalan kaki melewati trotoar. Penyalahgunaan aset umum, memakai kendaraan dinas, inventaris kantor, untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Dan yang kelima adalah pemborosan israf, membeli kendaraan hanya semata-mata untuk pamer atau kesombongan melampaui batas kemampuan finansial. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulannya, cara yang dibolehkan dalam memiliki kendaraan untuk alat transportasi dalam Islam adalah prinsip utama kepemilikan kendaraan, sumber dana itu halal, kemudian dana bebas dari riba, kemudian keabsahan objek dan legalitas. Dari saya terima kasih dan saya lampirkan referensi pengambilan dokumentasi ini ataupun makalah ini dari YouTube serta Google. Kurang lebihnya mohon maaf karena saat ini juga saya masih belajar dan menuntut ilmu. Jika ada yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf, saya mohon maaf pribadi dan sangat terbuka untuk saran dan nasihatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.